Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan mempelajari materi lesson 7 strip 3 mengenai konstruktor. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, memahami nilai default, merusak program dengan referensi 0, memahami konstruktor default, menulis konstruktor yang menerima argumen, kemudian menginisialisasi atau memulai field dengan konstruktor, menggunakan this sebagai referensi objek. Kita mulai yang pertama. Ingat pada kelas tahanan yang sebelumnya. Ya, mungkin terlihat seperti kode ini ya, yang berisi field dan metode. Tahanan, kemudian nama, tinggi badan, dan berapa tahun dia di penjara, kemudian metodenya things ini ya. System out Brilliant, I'll have my revenge. Ya. Field itu merupakan variabel yang menyimpan nilai dapat diakses, dan kode mungkin perlu mengakses variabel untuk melakukan penghitungan, memeriksa nilai saat ini, atau mengubah nilai. Apa yang mungkin terjadi jika field diakses sebelum diberi nilai? Di latihan 1, lanjutkan edit project present test. Versi program ini disediakan untuk Anda, jadi tinggal di download aja. Selidiki apa yang terjadi ketika field diakses sebelum diberi nilai. Memulai narator atau tahanan, instansiasi sebuah tahanan, kemudian cetak nilai dari masing-masing fieldnya itu ya, seperti ini ya, akan 000 ini. Mengakses field yang tidak diinisialisasi atau belum diinisialisasi. Jika field tidak diinisialisasi, field tersebut akan mengambil nilai default. Java menyediakan nilai default seperti berikut ya. Ada boolean, kemudian false, kemudian ada in, itu nilai defaultnya 0, double 0.0, string 0, 0. Dan objek apapun itu 0 juga. Referensi objek 0. Objek dapat bernilai 0. Objek 0 mengarah ke lokasi kosong dalam memori. Jika suatu objek memiliki objek lain sebagai field ya, seperti string, nilai defaultnya adalah 0. Ini stack memorinya, ada buba, tadi alamatnya mengarah ke sini, objek ini ya. Kosong untuk yang ini ya. Jadi objek dapat bernilai 0. Objek 0 itu mengarah ke lokasi kosong dalam memori. Jika suatu objek memiliki objek lain sebagai field, nilai defaultnya adalah 0. Mengakses objek 0 itu sangat berbahaya. Bagaimana jika suatu objek kosong berisi field atau metode yang harus diakses? Ini menyebabkan program akan berhenti tiba-tiba atau crash. Kesalahan khususnya adalah null pointer exception yang muncul di sini ya. String test sama dengan 0 ya. Ada variabel test string 0, kemudian dicoba dia melakukan panjang dari 0 tersebut ya. Nah, inilah pentingnya inisialisasi sebuah field. Sebaiknya kurangi kemungkinan program Anda akan berhenti tiba-tiba atau crash. Terkadang pula nilai default tidak diinginkan juga. Topik yang ada pada materi ini akan menjelaskan alternatif yang berguna untuk memulai atau inisialisasi sebuah field. Ya. Kita mulai dari mengatur field prisoner atau tahanan. Saat ini kita memerlukan baris kode untuk menetapkan setiap field, kemudian 4 field diperlukan untuk setiap objek tahanan seperti ini. Ada kelas utama, kemudian new seperti ini, kemudian di akses name-nya P01, 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 name hack sentence, P02 juga demikian, name hack sentence. Nah, ini adalah mengatur atau inisiasi awal dari sebuah field ya. Saat ini kita coba menggunakan metode ini, menggunakan cara ini ya, baris kode untuk menetapkan setiap bidang. Ada 4 baris ya. New, kemudian name hack sentence itu ya. Metode itu menjadikan kode lebih efisien. Jika Anda mengulang baris kode yang sama, programming bisa menjadi melelahkan. Anda dapat mengerjakan pekerjaan yang sama dalam lebih sedikit baris, dan coba tuliskan kode tersebut sebagai bagian dari metode.
Di latihan kedua, lanjutkan editing dengan project present test. Dapatkah field diatur lebih efisien? Tambahkan metode set field ke kelas questionnaire. Metode ini harus mengambil 3 argumen yang digunakan untuk mengatur nilai untuk setiap field dan mengganti kode dalam metode utama dengan panggilan ke metode ini. Menulis metode ke field yang diatur. Solusi Anda mungkin sudah terlihat seperti ini. String nama hex sentence, kemudian set field. Nah, ini dengan metode ini ya. Set field string n double h in s. String n untuk name, h untuk hex, s untuk sentence. Seperti ini. Jadi dikemas dalam sebuah metode sekarang untuk pengisian fieldnya. Mengatur field tahanan ini. 2 baris diperlukan untuk setiap objek tahanan, tetapi pekerjaan sama juga dapat dilakukan dengan lebih sedikit baris. Seperti ini ya. Ini new, kemudian tinggal P01 dot set field berubah 2,84 yang otomatis nanti menempati masing-masing di nama, tinggi, dan berapa tahun dia di penjara. Sekarang kita menuju ke pemanggilan constructor. Constructor adalah metode khusus atau special method. Sasarannya, tujuannya ini membangun objek dengan menetapkan nilai field awal. Jadi dia ketika objek pertama kali dibentuk, pertama kali dibuat, konstruktornya akan bekerja sebagai awalannya. Biasanya dia inisialisasi sebuah field. Konstruktor objek dipanggil sekali, terjadi selama tahap memulai, ya, selama tahap instansiasi, dan dia tidak akan pernah dipanggil lagi. Ya. Kita selama ini juga sudah memanggil konstruktor ini sebenarnya ya. New prisoner ini memanggil metode call. Konstruktor defaultnya, Java secara otomatis menyediakan konstruktor untuk setiap kelas. Tidak pernah ditulis dengan jelas di dalam sebuah kelas. Ini disebut konstruktor default. Dianggap sebagai konstruktor argumen kosong. Seperti ini ya. New, ini ya. Menulis metode dari konstruktor, Anda dapat mengganti konstruktor default dengan konstruktor yang Anda tulis sendiri. Itu juga diperbolehkan. Konstruktor ditulis seperti metode lain, sama seperti penulisan dengan metode. Ya, kecuali tidak memiliki return atau jenis return dan juga tidak void. Diberi nama yang sama dengan kelasnya. Ya. Jadi konstruktor itu metode dengan nama yang sama dengan kelasnya. Ya. Misalnya ini public prisoner, nama kelasnya kan prisoner. Ini konstruktornya. Apa yang terjadi di konstruktor? Dia akan mencetak bahwa ini adalah sebuah konstruktor. Di latihan ketiga bagian 1 lanjutkan edit dengan project present test. Salin konstruktor ke dalam kelas prisoner, jalankan programnya, kemudian amati bagaimana kode dalam metode ini dijalankan ketika objek tahanan diinstansiasi atau prisoner diinstansiasi. Jadi ini ya. Di latihan ketiga di bagian 2, bagaimana Anda dapat memodifikasi konstruktor ini agar mengatur setiap field dalam sebuah kelas. Gunakan pemahaman Anda mengenai metode untuk menemukan solusi. Ingat, konstruktor merupakan metode. Hapus metode set field. Solusi Anda seharusnya menjadikan metode ini redundant. Ya. NetBeans akan melakukan komplain di main method. Ya. Bagaimana masalah ini dapat diatasi? Jalankan program setelah Anda mempunyai solusi. Dia ada kesalahan, kemudian Anda memberikan solusi untuk kesalahan tersebut. Anda mungkin melihat konstruktor dapat ditulis demikian rupa, sehingga mereka menerima argumen yang menetapkan nilai field awal. Ketika Anda menulis konstruktor Anda sendiri, konstruktor default tidak lagi disediakan. Kode menjadi lebih berguna dan memerlukan sedikit lebih baris. Beberapa slide berikutnya menggambarkan peningkatan efisiensi ini ya. Jadi semula ini konstruktornya langsung seperti tadi. Metode yang tadi set field itu ditulis langsung di dalam konstruktor. Seperti ini. Berikutnya, menetapkan field tanpa konstruktor. Ya. 4 baris diperlukan untuk setiap objek prisoner. Ini ya, tahanan. Seperti tadi ini ya. Sama. Kemudian 2 baris diperlukan untuk setiap objek prisoner. Ya. Bisa dibandingkan. Kalau tadi tanpa dengan konstruktor, ini bisa dengan metode jadi 2 baris. Ya.
Dan ini ada dengan konstruktor ini satu. Jadi saya ulang ya. Ini yang tanpa konstruktor, akhirnya ketika inisialisasi sebuah field di kelas atau di objek masing-masing tahanan itu seperti ini 4 baris ya, 4 barisan lah ya, 3 baris. Ketika menggunakan metode jadi 2 baris, ada metode set field ya. Ketika menggunakan konstruktor itu jadi 1 baris ya. Jadi langsung aja seperti ini, new prisoner langsung dikasih nilai berapa. Diinisialisasi ini. Gitu ya. Memberi nama parameter. Nama variabel karakter tunggal itu lazim digunakan jika variabel memiliki cakupan yang sangat terbatas. Jika tidak ada banyak variabel yang perlu dilacak untuk tujuan pengujian. Namun sebelumnya dalam materi ini kita menyarankan untuk memberi nama variabel deskriptif. Ini akan membantu menghindari kebingungan. Selalu ikuti konvensi ini untuk setiap bidang. Beberapa pengembang juga suka menerapkan aturan atau konvensi ini untuk metode parameternya. Memberi nama parameter sama dengan field. Ini juga praktek yang sangat lazim terutama dengan konstruktor ya. Lebih jelas menunjukkan apa yang dirujuk oleh parameter, tetapi hal ini menimbulkan kerumitan cakupan ya. Scope complication ini ya. Dalam kode berikut ini apakah nama field atau parameter yang dicetak seperti ini ya, class prisoner string name, public set name sama dengan string name, kemudian system out println name. Nah, ini namanya yang dicetak atau parameternya yang dicetak nanti ya. Name-nya yang di sini cetak atau parameternya nanti yang name dicetak ini. Versi mana versi nama mana yang dicetak? Ya, parameter dicetak. Variabel dalam cakupan paling lokal adalah prioritas. Dengan kata lain, variabel dalam cakupan terbaru. Apakah field masih dapat diakses? Ya, field ada dalam cakupan metode kelas mereka. Tetapi lebih banyak sintak diperlukan untuk mengaksesnya. Public class prisoner, kemudian string name, kemudian set name, string name, system out println name seperti ini. Kata kunci this ya. This adalah referensi ke objek saat ini. Anda dapat mengenalnya seperti referensi objek lain yang artinya Anda dapat menggunakan operator titik. This.name ini mengakses field prisoner, this set name mengakses metode prisoner seperti ini. Di latihan keempat, modifikasi konstruktor prisoner. Ubah parameter metode ini agar setiap nama parameter sesuai dengan nama bidang, nama field. Atur nilai setiap kolom menggunakan kata kunci this. Ringkasan konstruktor, summary-nya ya. Konstruktor merupakan metode khusus di kelas, diberi nama yang sama dengan kelas, tidak memiliki jenis return atau tidak juga void, hanya dipanggil sekali selama memulai objek, dapat menerima argumen, digunakan untuk mengatur nilai awal field. Jika Anda tidak menulis konstruktor Anda sendiri, Java memberikan konstruktor argumen kosong default. Ya. Rangkumannya dalam materi ini Anda seharusnya sudah mempelajari bagaimana memahami nilai default, bagaimana sebuah program akan crash dengan referensi null, memahami konstruktor default, menulis konstruktor yang menerima argumen, memulai field dengan konstruktor, dan menggunakan this sebagai referensi objek. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.